Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aja Tuti Sulaimi di channel Aja Tuti Sulaimi Caniago ya, live streaming on Facebook dan on YouTube ya, on YouTube-nya di One Tuti Chan. Nah, selamat siang semuanya sahabat-sahabat onlineku. Gimana kabarnya di hari Jumat Mubarak ya. Nah, ini hari Jumat Mubarak. Tentunya sahabat-sahabat onlineku saat ini mungkin sedang beristirahat ya, atau yang para bapak-bapaknya nih, cowok-cowoknya nih baru pada pulang Jumatan mungkin sedang menikmati makan siangnya tentunya ya. Dan buat bunda-bunda soleha ya, buat bunda-bunda yang soleha ya, tentunya hari ini juga mungkin sedang mendampingi pasangannya masing-masing ya untuk menikmati makan siangnya tentunya. Assalamualaikum siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yun hadirnya di Jumat Mubarak ini ya. Di siang hari ini cukup cerah sekali hari ini cuacanya di Pontianak ya. Suasananya hari ini cukup betul-betul panasnya mah banget ya. Gak tahu nih, kayaknya hari sepertinya panasnya nih akan mendatangkan rahmat, yaitu akan mendatangkan rahmat hujan kayaknya ya. Di sepertinya pemandangan di langit itu tapi gelap, tapi harinya terang banget ya katanya gitu ya. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat kakak Upi yang cantik ya. Gimana kakak Upi? Siang juga ya. Gimana, paketnya udah datang belum ya? Paketnya udah datang belum Kak Upi? Paket kemarin ya yang diminta, yang diorder, karena sudah dikirim di hari apa itu ya, kurir udah ngambilnya waktu itu. Kurir ngambil kalau nggak salah ngambilnya hari Selasa ya, Selasa Jumat, ini hari Jumat cara bukan harusnya paket udah nyampe ya kakak Upi. Nanti kalau belum kabari ya, kalau belum nyampe ya, biar tanyain lagi sama kurirnya nanti yang kemarin yang ngirimkan, yang ngambil ke rumah gitu. Gimana kabarnya sahabat-sahabat onlineku hari ini di hari Jumat Mubarak ini ya? Semuanya mungkin sedang beristirahat ya, tentunya sedang istirahat makan siang. Alhamdulillah sedang istirahat makan siang, atau istirahat sedang merebahkan dirinya di pembaringan nih buat sahabat-sahabat onlineku. Nah, sahabat-sahabat onlineku semuanya kudoakan semoga segala urusannya hari ini dimudahkannya dan dilancarkan juga rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa sahabat-sahabat onlineku untuk selalu berbahagia dan bersyukur apapun yang kita alami, yang kita rasakan, syukuri saja dan kita nikmati saja semua yang telah dilimpahkan kepada kita, baik itu merupakan suatu ujian ya, apapun kita jalani saja dengan rasa syukur dan bahagia. Tentunya akan lebih lempeng lagi ya, lebih enak lagi ya kita menjalankannya, segala sesuatunya jangan kita bawakan kemana-mana, jangan kita pikirkan. Aku sedikit mau cerita nih sahabat-sahabat onlineku. Ceritanya nih cerita pengalaman ketika aku, ini udah berapa tahun yang lalu ya ceritanya. Cerita aku ini berangkat waktu ketika itu aku mau berangkat haji ya, mau berangkat melaksanakan ibadah haji. Seharusnya aku melaksanakan ibadah haji itu di tahun 2006-2007. Ternyata Allah berkehendak lain ya. Ternyata Allah berkehendak lain, jadi sehingga di tahun 2006 itu aku tidak jadi berangkat guys. Nah ya, harusnya aku berangkat waktu itu, pas itu kebetulan hajinya Haji Akbar. Jadi aku tuh mau berangkat haji itu waktu itu mau berangkat berdua bersama. Oh iya, alhamdulillah paketnya udah datang, alhamdulillah ya, syukurlah ya. Nah Kak Upi nanti paketnya krimnya kalau yang tuh setiap pemakaian krim
wajahnya harus dibersihkan dulu ya, jangan lupa ya, dibersihkan dulu baru menggunakan krimnya, karena nanti hasilnya tidak maksimal kalau menggunakan krim wajahnya nggak dibersihin ya. Bersihkan dulu ya, tentunya sudah biasa kali Kakak Upi ya untuk perawatannya. Silakan nanti setiap pemakaian krim harus dibersihkan dulu wajahnya ya, dari make upnya dan segala macamnya ya. Nah untuk malamnya juga demikian. Semoga berhasil ya. Jika memang ada flek, insya Allah akan segera memudar fleknya ya buat Kak Upi. Tapi secara rutin loh makainya, jangan hanya sekali aja, rutin. Nanti kalau sudah tinggal sedikit, silakan Kakak Upi order lagi, jangan sampai sudah habis sekali, jadi jangan sampai putus ya. Aduh ini kayaknya sinyal gimana nih, sebentar guys, aku mau gimana nih ya caranya, sinyal aku ini gimana, pas sinyalnya Pak diam teteh bentar Pak. Setelah ini tidak lancar karena koneksi jaringan. M3 ini gini lah ya, kemana anaknya Pak? Ke motor kah? Hah? Kok enggak ngomong? Sebentar ya guys, ini kayak sinyalnya gangguan nih. Dek, potong-potongan. Ini berapa nih? Sebentar guys, ini sinyalnya ini, aduh ada gangguan sekali nih sinyalnya. Nah jadi kelihatan semua ya Dek ya. Jadi ceritanya yang pas di fotonya itu jangan pas mangap ya. Ulangi lagi Dek. Suruh anakku ngambil dulu. Dah. Nah guys, jadi aku mau, ini jaringan ini kenapa ini jaringan ini, aduh semoga lancar aja. Gimana guys, nyenyak nggak ya? Ini sinyal kok suka nggak bersahabat sama sekali sama aku nih ya di sini ya. Aduh, hai, tadi lupa pakai ganti jaringan, aku tuh lupa, tapi ini nggak tahu gimana caranya mau ganti lagi nih karena posisi dalam keadaan live gini ya. Nah guys, jadi aku mau cerita pengalaman, cerita aku mau berangkat haji dulu ya. Jadi waktu mau berangkat haji dulu, aku tuh kan ceritanya di tahun 2006 mau berangkat bersama kakakku bareng-bareng. Kami berdua, memang berdua aja karena pasangan sama masing-masing belum mau ikut ya. Jadi kami berdua dengan kakak. Tiba-tiba 6 bulan mau keberangkatan, aku ternyata nggak bisa ikut untuk melaksanakan ibadah haji umroh ya. Melaksanakan ibadah haji tahun itu, di tahun 2006 itu yaitu haji akbar waktu itu ya. Nah yaitu memang sudah kehendak Allah, padahal aku tinggal berangkat 6 bulan lagi berangkat, udah ikut manasik apa segala macam ya. Nah itulah dia ya, qadarullah ya, kehendak Allah semuanya, tidak ada yang bisa tahu ya. Jadi akhirnya aku tidak bisa berangkat lantaran aku tiba-tiba aku hamil. Nah itulah dia, hamil kan anak yang si bontot itu ya. Jadi aku kan nggak menyangka bahwa diri aku nih bakalan hamil lagi ya, karena udah yang tadinya si abang yang mau jadi bungsu tadi itu kan usianya udah 14 tahun guys. Nah jadi tahu-tahu aku hamil, ternyata sudah ke dokter kandung apa segala macam ya. Telat berapa seminggu aja telat itu udah segala macam-macam minumin segala apa gitu. Akhirnya ternyata emang kehendak Allah tidak berkehendak ya untuk aku berangkat di tahun 2006. Nah gitu ya, akhirnya ditunda keberangkatan aku. Sedih juga dong ya, akhirnya kakakku berangkatnya sendiri. Dan ya itulah tadi ya, kita hanya bisa merencanakan
tapi Allah semua yang menentukan ya. Akhirnya aku tunda keberangkatan, tunggu kelahiran si bungsu tadi. Akhirnya aku tetap kuatkan berangkat di tahun berikutnya, di saat si bungsu tadi berusia 8 bulan. Jadi aku tinggalkan, aku harus berangkat karena aku pikir kalau aku tunda lagi bisa-bisa nggak berangkat, karena kalau udah masih di usia 7 bulan 8 bulan itu kan dia masih belum begitu lincah kemana-mana ya, istilahnya gitu, masih bisa diawasi, bisa dijagain gitu ya sama babysitter. Waktu itu ada babysitter, aku memang siapkan babysitter untuk mengasuh, karena sambil yang memantau sih waktu itu almarhum mamiku masih ada, jadi beliaulah yang memantau terus ya cucunya. Jadi alhamdulillah ketika itu mamiku masih ada. Akhirnya berangkatlah aku di usia anakku berumur 8 bulan. Nah, berangkat akhirnya melaksanakan ibadah haji ya. Tapi memang ketika aku mau berangkat, nah ini pengalaman juga ya. Pengalamanku memang aku tujuannya ke sana hanya ingin beribadah. Tidak ada keinginanku yang lain-lain ya, tidak ada keinginan lain-lain. Tujuannya memang betul-betul ingin hanya beribadah. Jadi aku punya teman yang bareng-barengan berangkat ya. Ketika itu dia ngajak aku, nanti kita di sana sampai di sana kita bareng-bareng terus ya, kita jalan-jalan ya, kita belanja-belanja ya kemana-mana ya. Dalam hatiku aku di sana, niat aku memang tujuannya memang untuk ibadah ke sana, nggak ada tujuannya sama sekali aku untuk aku nggak punya hayalan untuk belanja ini itu segala macam, nggak atau jalan-jalan gimana. Tapi aku memang fokus, memang udah berdoa setiap malam gitu ya, setiap hari gitu, agar ibadahnya dilancarkan, agar aku bisa tetap hatiku khusyuk dalam melaksanakan ibadah di sana. Yang jelas aku setiap hari itu aku berdoa minta diberikan kesehatan, minta diberikan kesehatan, kekuatan, terus berdoa juga minta supaya ketika aku berada di Mekah ya, di Madinah, aku selalu berdoa supaya aku punya selera makan. Doanya selalu dalam hati seperti itu, setiap hari doanya gimana seleranya orang Arab. Doanya gitu, bagaimana seleranya orang Arab makan, begitu juga seleraku makannya seperti orang. Jadi memang betul ya. Jadi ceritanya sampai di sana aku nggak pernah punya rasa tidak enak makannya enak, nafsu aja terus makannya gitu ya. Jadi memang betul, karena aku kan memikirkan gini, yang penting aku kan harus makan kan, karena melihat ada yang pengalaman ada yang pengalaman kakak cerita gitu. Jadi jangan pernah kita punya niat di hati, jangan pernah saat kita berada di sana atau dari sini kita juga dari Indonesia udah berdoa katanya. Jadi jangan pernah kita mengatakan aku nggak selera makan, aku nggak punya selera makan untuk seperti, pokoknya nggak boleh yang hal-hal negatif tidak boleh diucapkan walaupun di dalam hati. Nah, sedangkan aku tidak pernah mengucapkan makanan itu tidak enak. Aku mengatakan selalu enak, dan aku selalu menginginkan apa ini makan orang Arab, itulah aku makan. Selera aku juga seperti itu. Akhirnya memang betul, aku di sana nggak cerewet makannya. Apapun yang disajikan, apapun yang ada di sana, bisa menyesuaikan, langsung makan nafsu aja gitu ya. Padahal kita kan belum terbiasa makan makanan di sana ya. Tapi alhamdulillah karena doa tadi ya, nah terkabul doanya, jadi sampai sana aku makan. Memang betul loh, baru 2 hari sampai di Mekah, teman-temanku lain tuh ada yang sudah sakit lah, demam lah, segala macam ya. Tapi alhamdulillah aku tetap fit, tetap sehat dan bugar, dan alhamdulillah ya, waktu di Indonesia saat itu aku nggak mampu tuh melakukan perjalanan jauh dengan menggunakan jalan kaki. Tapi alhamdulillah saat aku di Mekah itu semuanya karena doa juga, karena Allah semuanya ya. Jadi aku cukup jauh loh maktab kami itu untuk ke Masjidil Haram itu tahun-tahun 2007 itu, bayangkan ya, masih belum dipugar seperti saat ini ya. Cukup lumayan pulang pergi, aku pergi kalau pergi ke Masjidil Haram itu saat subuh itu aku udah pergi, jam 2 itu aku udah pergi ke
udah pergi. Dek, jaringan tengok papa mati kayak jaringannya. Indah, coba tengok nih soalnya ada pemberitahuan di HP mama nih. Jadi gitu guys. Adek, dong ambil HP papa dulu sebentar. Soalnya jauh nih. Kayaknya itu ada pemberitahuan di sejaringannya enggak itu. Jadi ceritanya aku selalu pergi ke Masjidil Haram itu sendirian. Karena teman-teman aku yang satu maktab itu banyak kendala, ada yang demam, ada yang sakit segala macam. Karena aku sudah terbiasa di sini bangunnya subuh ya, jam sekian, jam 2, jam 3 itu memang udah bangun, aku udah pergi duluan nih ya. Jadi ceritanya aku nih mau pergi ke Haram nih, mau pergi ke Masjidil Haram ini. Kan ada bis jemputan tuh ya di subuh-subuh hari itu ya. Tapi yang satu maktab dengan aku, yang satu rombongan, tidak ada satupun yang pergi. Akhirnya aku tetap pergi, aku nekat tapi aku sambil berzikir ya, berselawat terus ya di sana ya. Kan banyak cerita-cerita orang tuh yang mengeri-ngerikan ya kalau perempuan sendirian gitu ya. Jadi akhirnya aku masuk ke lift. Nah, ini ceritanya aku masuk. Memang aku sambil berzikir segala macam, aku masuk ke lift. Pernah aku masuk ke lift di Mekah itu ya, mau turun. Tiba-tiba ada orang Arab tuh masuk juga di ke lift tuh. Jadi tinggal aku berdua, aku langsung keluar lagi dari lift itu guys. Langsung keluar dari lift itu. Jadi aku tunggu dulu berikutnya. Dan akhirnya aku cari teman. Aku nggak peduli. Akhirnya ketemu sama-sama orang Indonesia nih. Kita kalau sama-sama Indonesia ya di rantauan di sana gitu, ketemu sudah seperti kayak keluarga. Walaupun nggak kenal, aku langsung menyapa. Pak, saya ikut ya numpang mau ke Haram. Oh iya Bu katanya. Jadi bapak saya pun nggak kenal dengan bapak itu karena taunya dia orang Indonesia karena kan seragamnya sama gitu warnanya gitu ya. Jadi Pak saya numpang ya Pak ke Haram ya. Iya Bu katanya. Akhirnya saya menumpang dengan beliau. Jadi untuk naik kendaraan bis tuh kan di sana tuh kita perempuan nggak usah naik duluan. Jadi yang naik tuh laki-laki. Jadi waktu saat naik itu bapak itu naik, dia saya langsung numpang, langsung duduk di sampingnya. Istilahnya bermahram ke beliau lah ya. Akhirnya sampai di Haram turun, aku duluan turun. Jadi diajarinnya seperti itu. Jadi aku nih pengalamannya, jadi kemana-mana saat waktu aku di Mekah itu memang aku sendirian sampai ketua rombongan itu yang membawa kami ketua lupa lah aku ya. Pokoknya yang membawa kami itu rombongan itu nama aduh kok lupa banget sih. Dia sampai mengatakan gini, ibu ini kok nggak pernah ada di hotel katanya gitu, kok jalan terus kata dia gitu ke masjid. Jadi aku jawab, iya dong Pak, saya kan ke Mekah ini tujuan saya mau ibadah. Saya bilang, kalau saya hanya di hotel terus tidurnya di hotel, tidurnya memang di hotel. Kalau saya hanya sholat ibadahnya semuanya di hotel, ngapain saya harus ke jauh-jauh bayar mahal untuk pergi ke Mekah. Nah, saya bilang gitu. Jadi aku tuh selalu tidak ada berada di dalam hotel itu. Kadang-kadang rombongan kami itu mengadakan kegiatan apa gitu di dalam hotel itu ya, sholat jemaah tapi di hotel. Nah itu aku tujuannya mau ke Mekah ya, memang mau ibadah ya, mau ibadah, tujuannya memang mau ke Masjidil Haram. Jadi aku memang setiap waktu tuh aku ke sholatnya di Masjidil Haram. Alhamdulillah ya, melakukan perjalanan dari jalan kaki. Aku kalau sudah pulang setelah sholat subuh sholat tadi kan sholat tahajud, sholat subuh sana, sampai sudah melaksanakan sholat duha, segala sholat sunat lah ya. Jadi aku pulang dulu ke maktab ya, ke hotel, pulang jalan kaki. Itu jalan kaki Jogja ramai itu kok pagi-pagi. Kalau berjalan kaki itu memang alhamdulillah aku dalam keadaan sehat dan dalam keadaan fit, bugar, nggak ada lemes segala macem. Di waktu di Mekah itu aku pun heran sendiri juga ya. Terus kan di sana kan orang kan batuknya tuh bersaut-sautan kalau di dalam Masjidil Haram itu kan batuknya saking ramai. Jadi aku memang punya selalu menggunakan masker. Nah, maskernya itu aku buat sendiri, guys. Maskernya itu aku buat sendiri dari handuk kecil. Aku bikin, memang aku bikin ada beberapa biji, aku bikin masker dari handuk kecil. Terus saat aku memakai masker itu tetap aku basahin. Nah, basahin dengan air zam-zam di situ kan. Jadi alhamdulillah aku
saat waktu melaksanakan ibadah haji itu aku di sana di Masjid Haram, alhamdulillah enggak yang demam gimana, aku harus berpikir aku harus sehat, aku nggak boleh sakit karena aku sendirian, nanti siapa yang dampingi aku. Mereka semua masing-masing punya, ada yang bawa pasangan, tentu pasangannya yang mendampingi ya. Dan satu yang aku tidak pernah tinggalkan yaitu suplemen guys. Nah itu dia, aku harus karena kan suplemen itu sangat dibutuhkan sekali untuk tubuh kita. Suplemen yang untuk nutrisinya lengkap, untuk gizinya lengkap, dan untuk supaya kita tetap fit. Nah antivirus juga ya saat itu. Jadi aku tetap menggunakan suplemen tersebut. Jadi makanya aku makan pun nyaman ya, enak aja, punya selera aja makan. Dan tidak lupa aku selalu mengkonsumsi yang namanya suplemen, seperti salah satunya tadi ya ini guys, ini sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi yang namanya spirulina, karena spirulina ini kan merupakan nutrisinya tuh sudah lengkap, gizinya sudah ada, dan proteinnya sudah ada semua di dalam ini. Jadi sudah lengkap ya, seperti Pak Sel. Jadi ini minuman ini sangat dianjurkan kalau kita berangkat haji guys. Jadi kami punya beberapa tempo hari sebelum pandemi kan ada kami punya mitra ya. Beliau tuh alhamdulillah yang berangkat tuh orang tuanya, terus dia hanya titipin dengan siapa tuh anaknya, nggak ada yang ikut, alhamdulillah. Tapi jadi kami sampaikan kepada beliau supaya jangan khawatir, supaya orang tua ibunya di sana waktu saat merasakan ibadah tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam fit, istilahnya semua ibadah dapat dilaksanakan guys. Nah seperti yang aku lakukan ya, aku alhamdulillah ya, sampai waktu aku berangkat haji itu sampai diirikan sama sesama teman-teman semaktab. Dia iri sama aku, cemburu gitu, karena aku nih memang tidak pernah berada di dalam hotel. Aku memang betul-betul melaksanakan ibadah di sana ya, karena kan ibadah di sana kan butuh ibadah fisik. Nah makanya aku selalu menjaga fisikku ya, tubuhku itu dengan mengkonsumsi suplemen ya. Jadi supaya tetap keadaan tubuhku fit. Apalagi kan di sana kan makanannya beda dengan kita ya. Tapi herannya di sana makanannya setiap hari tuh kayak daging onta apa segala macam ya, nggak membuat kita sakit kepala. Gue heran gitu ya. Itu semuanya karena kehendak Allah, semuanya qadarullah ya. Jadi aku di sana tuh bebas-bebas aja makan daging, makan apa semua. Pokoknya yang dijualin di sana makan, aku doyan banget makanan Arab itu. Herannya ya waktu di sana tuh doyan banget yang namanya makanan dari Arab tuh, seperti nasinya gitu kan, tuh enaknya nasinya ya, nasi apa aku lupa tuh namanya, itu udah lama sih ya, tahun 2007-an itu. Sekarang bayangkan udah 2002. Terus yang namanya aku bisa makan kayak ini kebab, aduh itu gara-gara aku berangkat haji. Jadi aku bisa pinter makan kebab itu gara-gara itu. Jadi cari di Indonesia, kepengen makan kebab tuh, tapi beda rasanya kebab Indonesia dengan kebab yang di sana tuh guys. Dan juga nasi biryani itu ya di sana tuh emang enak banget. Biasanya kan kalau dapat jatah sedekah-sedekahan orang-orang tuh, waduh di dalam itu udah ada daging loh, ada daging domba itu. Aku herannya kok nggak bisa, kita nggak sakit kepala dibuatnya ya, anteng-anteng aja di sana. Nah jadi selain itu tadi tubuh supaya tetap fit, tetap sehat. Nah pengalaman kami, mitra kami, selain kami ya, mitra kami yang ibunya berangkat tadi, jadi kami bekalkan beliau, ibunya, jadi dihitung nih untuk selama di Mekah kan kurang lebih perjalanan pulang pergi itu 40 hari ya, Mekah Madinah ya. Jadi kami jadi anaknya itu membekalkan spirulina dan ini susu kolostrum guys. Ntar aku cari yang di bawah aja ya. Nah hanya membekalkan ini suplemen ini, yaitu botanical Tresis botanical ini atau spirulina ini, dan susu kolostrum. Susu kolostrum itu kan isinya
satu boxnya kami bawakan beliau yang box besar yang 30 saset isinya. Terus suplemen ini juga dibawakan berapa box waktu itu ya, pokoknya cukup untuk selama beliau di sana ya, selama beliau di sana. Dan satu lagi kami bekalkan karena beliau orangnya sudah tua, takut kenapa jadi tetap dibawakan ini. Jadi satu paketan ini guys, ini jangan tinggal ini untuk berangkat melaksanakan. Nah buat sahabat-sahabat yang mau melaksanakan ibadah haji supaya tetap fit, tetap sehat, tetap bugar, sehingga tetap bisa melaksanakan ibadah hajinya selalu di dalam Masjidil Haram ya, baik di Madinah maupun di Makkah ya. Nah sehingga waktu itu aku kan usia waktu itu masih muda juga ya, sekitar 43-an lah ya, 43-an ya aku ya. 43-an aku berangkat itu kan masih fit lah ya, masih muda juga usianya ya waktu itu. Jadi adalah teman semaktab itu, banyak kan teman-teman yang semaktab itu mereka yang sudah lanjut usia sekali. Nah ada juga yang nggak bisa baca tulis, jadi mereka kan tentu kadang-kadang ikut aku gitu ya, pergi ke Raudah. Aku sampai ada yang cemburu, masa pergi ke Raudah nggak ngajak-ngajak katanya gitu. Karena aku ini orangnya gini ya, gimana ya, bukannya kalau aku memang tujuannya ibadah tuh ibadah, memang ibadah. Jadi aku sudah jam sekian aku harus turun, jam sekian aku harus berada di sini. Jadi aku memang kalau pergi ke Raudah, jadi cerita waktu aku pergi ke Raudah itu ceritanya kan aku berangkat dari maktab, dari hotel itu waktu mau melaksanakan, jadi sholat tahajudnya di masjid. Dek, suaranya dikecilin. Jadi ketika aku mau melaksanakan sholat tahajud juga, sholat tahajudnya itu laksanakannya di masjid kalau di Madinah tuh kan ya. Jadi melaksanakan sholat tahajudnya di masjid. Jadi sudah turun tuh subuh tuh kan, kadang waktu tahun itu tuh kan dinginnya minta ampun, dingin banget, dingin sampai aku pakai sweater tuh sampai 3 lapis guys. Sungguh aku pakai 3 lapis ya itu sweater, terus pakai kaos kaki sampai berapa lapis juga gitu. Ternyata masih dinginnya sampai membuat pori-pori itu merah, mengeluarkan darah gitu. Kok aku rasa perih-perih gitu, kayak ada merah-merah gitu keluar gitu ya, saking dinginnya di Madinah saat itu guys ya. Tapi aku tetap turun, tapi tidak lupa menggunakan masker ya, masker yang aku buat dari handuk tadi. Nah tetap berangkat, jadi aku berangkat sembahyang sholat tahajud, sholat subuh di sana, sampailah sholat duha, sholat apapun yang aku bisa kerjakan di sana kerjakan ya saat di Masjidil Haram di Madinah. Dan aku nggak pulang. Nah aku nggak pulang lagi ke maktab tuh, aku langsung sampai di sana dan cari-cari makan juga. Makan yang di dekat sekitar masjid itu kan banyak yang jualan tuh. Nah apapun itu karena aku kan nggak seret makannya waktu berada di sana. Alhamdulillah ya. Jadi aku tuh sendirian banget, biasa kadang-kadang sendirian memang, karena teman-teman tuh semuanya maunya di dalam hotel, terus aku nggak bisa kayak gitu ya. Jadi akhirnya setelah aku cerita aku ke Raudah, mereka pada cemburuan, pada kayak marah gitu, kok nggak ngajak-ngajak gitu. Sekali diajakin mereka nggak mau standby. Aku ini kan nggak bisa, mereka masih sempat mau ke sana. Aku tuh pokoknya jalannya tuh memang nggak bisa pelan ya kalau aku mau pergi. Jadi aku biasanya membawain orang-orang udah tua tuh kan jauh di mereka, aku tungguin lagi ya. Jadi kalau mau di Raudah waktu itu memang waktu pada tahun itu tuh seperti gelombang lautan gitu ya. Kalau untuk menuju ke Raudah tuh guys, untuk menuju ke dalam Raudah itu kita ngantri itu rebutan lagi, dan sampai di dalam buat kita bisa masuk itu juga seperti kayak kita terbawa ombak gitu, gelombang lautan gitu, bisa tahu-tahu kita bisa berada di sana nggak sadar. Nah serunya di sana. Jadi kalau udah di sana tuh waduh luar biasa sekali. Nah tadinya makanya aku selalu fit konsumsi yang namanya suplemen guys. Nah alhamdulillah ya, mitraku yang ibunya tadi berangkat ke Mekah itu untuk melaksanakan ibadah hajinya ya, alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat, nggak sakit, nggak demam juga ya. Sampailah pulang beliau alhamdulillah sehat walafiat dengan mengkonsumsi produk-produk ini tadi guys, yaitu
Tresius botanical mix blackcurrant atau spirulina. Dan ini, nah ini kan makanan pertama kehidupan ya, istilahnya colostrum ya ini. Nah, ini kita konsumsi dengan ini bareng. Dan jangan lupa ini paketannya Omega Square Plus. Ini Omega Square Plus ini kan kalau umpamanya kita punya masalah dengan kolesterol atau hipertensi, dia membantu untuk mengatasinya. Tuh di sana aku heran insya Allah ya semuanya. Kalau jadi intinya guys, intinya kita saat belum kita berangkat melaksanakan ibadah haji, kita sudah berdoa, sudah bertobat segala macam di Indonesia ini. Jadi minta dimudahkan, dilancarkan untuk melaksanakan ibadah hajinya di sana guys, insya Allah ya rasanya. Nah gitu. Dan buat sahabat-sahabatku, untuk mendapatkan semua produk-produk yang original, yang asli ini, tentunya Anda harus dapatkan pada distributor langsung seperti kami ya. Anda bisa langsung komen di kolom chat dan langsung bisa inbox, atau Anda bisa nanti kami berikan deskripsinya, ada nomor WA yang kami masukkan nanti di deskripsi ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk atau Anda ingin mendapatkan betul-betul produk original itu, yaitu di Kemat ya. Di Kemat selalu menyediakan semua produk-produk healing, ada produk-produk yang original guys ya, asli semua. Jadi kalau Anda membelinya di Pada, bukan distributornya atau bukan di Kenet atau di Kemat, kami tidak akan menjamin keasliannya ya tentunya. Nah buat sahabat-sahabatku, silahkan kunjungi Kemat, atau silahkan komen di kolom silahkan chat di kolom komentar maksudnya ya. Nah, untuk satu boxnya Tresius botanical mix blackcurrant ini atau spirulina ini, satu boxnya hanya 150.000 guys. Nah saat ini lagi ada promo, adek bentar dek. Nah saat ini masih lagi ada promo ya di Kemat. Silakan Anda kunjungi Kemat untuk mendapatkan promo. Bisa juga langsung kepada kami ya, karena kami ada distributor langsung. Nah saat ini ada promo untuk Tresius botanical mix blackcurrantnya. Nah ya mana ya, bentar kita cari promonya dulu ya guys. Untuk promo, nah ini dia. Kalau Anda bisa membeli dengan apa ini, paket hemat, ntar dulu beda artinya ya. Ini paket promo 3 ini Anda bisa dapat beda karena harganya beda ya. Rupanya ada perubahan harga sayang. Kok ada perubahan harga ya? Bentar guys, aku kasih tahu kok ini ada perubahan harganya. Untuk 3 box kok segini sekarang harganya, berarti ada perubahan harga ini. Tunggu dulu, aku mau lihat dulu ya harga. Ternyata ini ada perubahan harga baru ini. Ini HP agak lemot, jadi kok muter tuh agak lama. Mau digeser-geser ya. Maklum lah, ini mau minta lem biru kayaknya HP-nya yang ini nih, agak lamban dia, kepenuhan kayaknya, mau diinstal ulang kayak ini. Oh iya, ini ada harga, rupanya ada perubahan harga. Untuk satu harganya sekarang ini guys bukan 150 lagi, rupanya harganya 156.000, jadi 468.000 harga promonya. Harga baik promo itu ya, perubahan harga guys. Aku nggak tahu tadi ada perubahan, aku bilang 150 ya, ternyata 156.000 harganya satu box untuk Tresius botanical blackcurrantnya.
ini atau spirunanya ya. 150 ternyata sekarang harganya 156, bukan 150, biasanya 150. Ini ada kenaikan rupanya nih. Sebentar ya, aku mau lihat dulu di sini, aku kurang paham ini kayaknya nih. Ini harga baru kayaknya. Harga baru guys, nanti kita lihat dulu ya guys. Ini kita lihat, berarti ada perubahan harga ini. Aduh, anunya lemot. Jaringannya lemot guys. Astagfirullahaladzim, kenapa ini sinyalnya kok nggak itu sekali ya? Ya ampun, kenapa ini sinyalnya kok nggak itu? Masih nggak sih ini sinyalnya nih, jalan nggak sih? Lama banget ya. Ada kok, padahal udah ganti sinyal, masih juga nih kayak gini nih. Nah gitu guys, untuk perubahan harga, kayaknya spirunanya ada perubahan harga deh. Aku nggak bisa buka ini. Kok lelet deh HP-nya nih. Aduh. Guys, nanti kalau yang butuh produknya silahkan hubungi kami di kolom chat ya, atau Anda bisa langsung inbox aja di inbox di Facebooknya ya. Nah ini soalnya ini kayaknya ada gangguan sinyalnya kurang mendukung. Dan untuk susu klorsumnya ini tetap masih harga normal, yaitu 230.000 yang untuk kemasan kecil, dan untuk kemasan besarnya 499 guys. Nah kalau Anda mau silahkan beli yang kemasan kecil juga nggak apa-apa ya, sama ya, beli 2 gitu. Jadi yang mau berangkat silahkan konsumsi yang namanya susu kolostrum, spiruna, dan omega squat plus ya, omega squat plus ini. Jadi Anda untuk dapatkan produk-produk yang original dan harganya tetap terjamin ya, karena ada kualitas, tentunya ada harga. Ini standar guys. Nah ini baru masuk deh guys. Produknya di sini berapa harganya? Aduh, kok balik lagi sih? Aduh, kenapa ini HP nih? Tuh, hai. Astagfirullahaladzim. Ini aku tadi udah masuk betul, kok jadi kayak gini sih. Lemot sekali, sinyalnya nggak bersahabat guys. Nah bentar ya guys, nih kita udah sampai, kita lihat dulu harganya nih, bener nggak sih gitu. Lama ya, maaf ya guys, tunggu bentar ya guys. Ini kok agak lemot nih sinyalnya nih. Ini dia, mau mastiin harganya gitu.
produk. Nah, buat sahabat-sahabatku, yuk digunakan yang mau berangkat, yang pada belum berangkat nih, yang masih dalam menunggu gilirannya ya berangkat ya, mungkin kena mata berapa gitu berangkat kan. Tentunya sambil menunggu yuk siapkan suplemennya. Jangan lupa sahabat-sahabatku, sahabat onlineku semuanya, jangan lupa bawa suplemen untuk di sana supaya tetap terjaga kesehatannya, tetap fit, jadi tubuhnya tetap sehat dan bugar. Nah, kan harganya tetap segini jadinya harganya. Mana ini spirulina pun ada di sini yang harga satuan ya. Jadi ada perubahan harga kayaknya ya. Jadi saat kita berada di Mekah guys, jadi memang butuh yang namanya suplemen ya. Suplemen itu sangat butuh untuk tubuh kita, karena di Mekah saat kita melaksanakan ibadah haji dan umroh itu memang betul-betul ibadah yang fisik sekali ya. Kalau menurut aku sih memang karena fisik, memang karena perjalanan nanti dari Maktab ke Masjidil Haram, kita harus, kalau memang kita mau betul-betul rugi kan kalau kita hanya pergi ke Mekah, pergi melaksanakan ibadah haji hanya tidurnya memang tidurnya di hotel, tapi kalau kita hanya melaksanakan sholatnya, semua sholat kita laksanakan di maktab, itu rugi rasanya kan. Kita berangkat jauh-jauh dengan biaya yang cukup besar dananya ya, apalagi itu saat ini dananya begitu besar, jadi rugi rasanya kalau kita hanya di dalam hotel melaksanakan ibadahnya guys. Kalau aku memang selalu melaksanakan ibadah selama di sana ya. Selama di sana aku melaksanakan ibadah tetap harus di dalam Masjidil Haram, karena tujuan kita kan memang ke sana begitu ya guys ya. Oh, sekarang ini ada kenaikan harga rupanya. Bentar ya. Berapa ini? Ini kalau untuk peterangan. Mana nih harganya nih? Kemana? Ini tunggu balik lagi di rupanya sini guys. Berarti kita memang betul di harganya segitu tadi. Untuk promonya untuk susu klosemnya itu tetap 230.000 guys. Nah, untuk spirulunanya satu boxnya itu 156 rupanya, 156.000 per box ya. Nah, itu bisa Anda stok, karena itu kan memang udah berupa, kalau spirulina itu penyerapan di dalam tubuh kalau kita konsumsi itu aduk dengan air zam-zam itu wah sangat luar biasa sekali ya. Kalau diaduk kita air zam-zam, kita masukkan spirulina, itu sangat-sangat efektif sekali untuk menjaga kesehatan tubuh kita, karena dia spirulina ini merupakan suplemen yang sudah lengkap nutrisinya, gizinya, proteinnya guys. Jadi Anda tetap supaya terus selain nutrisinya lengkap juga antivirus guys. Nah begitu ya guys. Jadi buat teman-teman silahkan yang mau berangkat, yuk sediakan dari sekarang. Yang belum berangkat nih, masih belum berangkat nih, ayo dari sekarang siapkan semua suplemennya ya, biar di sana dapat melaksanakan ibadahnya yang kusuk, sehat, bugar, tanpa ada kendala ya guys. Nah buat sahabat-sahabatku, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara ya, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara hari ini ya. Buat sahabat-sahabatku mungkin yang sedang mau melaksanakan ibadah hajinya ya, yang belum berangkat mungkin dalam persiapan saat ini, nah yuk jangan lupa ya bawa suplemen terutama produk-produk
dari Keling tentunya, seperti Tresius Botanical, Milk Black Currant, terus susu colostrum-nya, serta Omega Squad, biar nanti sana biarpun makan yang biarpun kita makan daging onta, daging domba di sana ya, apalagi kan mau kurban nanti ya, ibadah haji di sana ya, lebaran haji. Nah di sana biasanya kalau apa kan tergantung ya beradanya di mana gitu. Kalau pas saat kurban beradanya di Madinah atau di mana gitu kan, tapi tetap nanti pasti kalau di Madinah itu kan kita hotelnya selalu diberi makannya, kita siap-siap sudah tinggal siap makan aja, kita sudah diberikan setiap harinya, satu hari kalau nggak salah tuh 3 kali sehari di dalam box ya waktu kita berada di Madinah ya. Beda dari waktu saat kita berada di Mekah, karena waktu kami waktu itu kan berangkatnya di Mekah, memang kami di Mekahnya itu lebih lama dibanding di Madinahnya, 30 hari kurang lebih di Mekah ya. Jadi kadang-kadang juga kami memang dananya waktu itu berangkat memang khusus untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi tidak aku suka uangnya habis untuk jajan buat makan makanan ya. Yang penting aku sehat fit, karena aku sendirian, aku takut sakit ya. Kalau aku sakit nanti siapa yang ngerawat, pikir aku. Jadi aku harus sehat, prinsip aku harus sehat, aku harus tetap bisa melakukan ibadah. Jadi aku harus kuat makan, karena aku melihat teman-teman yang nggak mau makan nih, ada yang nggak mau makan ya, selama dia di Mekah nggak mau makan ya tentu tubuhnya nggak sehat, di dalam kamar terus baring terus nggak bisa melaksanakan ibadah, rugi dong ya, nggak bisa melaksanakan lempar jumroh apa segala macam ya. Alhamdulillah aku semua dapat aku usahakan. Tadi itulah dia, kita harus jaga selalu sehat kan, kesehatan kita selalu jaga ya untuk melaksanakan ibadah haji ya. Baik sahabat-sahabatku, tidak terasa kita ngobrol-ngobrolnya asik banget ngobrolnya hari ini ya. Jadi terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah hadir, sehat selalu. Dan buat sahabat-sahabat yang akan berangkat haji, jangan lupa ya nanti ya sediakan suplemennya, atau silakan hubungi kami ya, distributor langsung atau langsung kunjungi ke Kemat. Tapi jangan lupa nanti sampai di Kemat klik daftar ya, masukkan nomor nomor handphone Anda akan mendapatkan kode OTP, dan kemudian Anda klik lanjut, masukkan nama Anda, kemudian masukkan jenis kelamin Anda, dan jangan lupa masukkan kode OTP-nya, lalu masukkan kode referral 565 TUTICHAN atau 565 TUTICHN ya. Nah jangan lupa urus kecil semua, klik lanjut, kemudian Anda pilih kategori terserah kategorinya apa, pilih saja 5 hingga 8 kategori, tidak masalah. Terus kemudian klik lanjut lagi sampai di tokonya. Silahkan Anda mau belanja sendiri, mau check out sendiri, silahkan. Nah buat sahabat-sahabatku, tidak terasa, terima kasih semuanya. Apabila ada salah kata, salah ucap yang aku sampaikan hari ini, aku mohon maaf ya. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.